Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Nah, nih buat teman-teman tahu konteksnya nih, kita mau ngapain sekarang. Jadi gini, tadi tuh saya bikin story Instagram gitu lah ya, terus teman saya ada yang komen gitu nih. Komennya tuh kayak gini nih, ini Bang Ijan. Scraping lo, saya menanya kan mau scraping apa sih gitu. Mau scraping apa ya hari ini? Terus dia bilang mau scraping locker dong, gitu. Menarik. Ya ibaratnya kayak gitu loh. Jadi yang ada-ada aja emang nih Bang Ijan ini, Bang Reja nih dari Bang. Kita coba ya. Jadi tuh gini, mungkin kalau nyari loker gitu kan, mungkin sekarang mungkin banyak lagi tech winter atau lagi bursa transfer gitu ya untuk loker sendiri. Kita bisa cari nih kalau mau scraping, kita pakai Jobstreet aja ya. Jobstreet. Kenapa Jobstreet? Kenapa nggak LinkedIn? Soalnya yang bisa di scraping dengan mudah kayaknya ini sih, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita ke Jobstreet tanpa login, kita bisa masuk. Kalau di LinkedIn kan kita harus login dulu ya. Atau di yang lain kayaknya harus login dulu. Kalau di sini kan enggak. Misal nih masukin automation, kata kuncinya automation. Terus misalnya di mana? Di Bogor gitu ya. Bigor, di Bogor. Nah, pas kita enter tuh langsung nih dapat nih. Tuh. Listnya ada di sini. Nah, banyak nih. Nah, tapi ini mohon maaf ya, teman-teman yang ngepost ini, saya share di sini buat nyontoh doang ini mah, buat keperluan akademik. Terus ini kalau kita klik, dia bakal menuju ke halaman sendiri, kayak gitulah intinya. Nah, mungkin kebutuhannya ya banyak gitu ya. Kita mau ambil datanya misalnya namanya siapa, lowongannya apa, terus perusahaannya apa, terus linknya apa gitu. Paling kemungkinan kayak gitulah. Dan kalau misalnya ini biasanya kalau scraping itu ya kita ngumpulin data dari sebuah web gitu ya, seperti yang tadi saya bilang, misalnya nama perusahaan, terus linknya perusahaan, link dari lokalnya apa, terus posisinya untuk apa gitu kan, lokasinya di mana kayak gitu. Nanti terus data itu kita simpan gitu ya, kita simpan di mana, kita simpan di sebuah database gitu, misalnya ya nggak database juga sih maksudnya. Mungkin kalau kebutuhan ini ya mungkin taruh di file TXT atau file Excel gitu atau CSV. Tapi untuk kebutuhan yang ini nih yang Bang Ejan kasih challenge ke saya, kita taruh di Excel aja kali ya. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya nih? Ini mungkin akan agak lama nih. Ini bakal agak lama jadi teman-teman, saya baru hampir 3 menit ngomong. Kita akan mulai kita dari scratch banget. Kita pasti pakai Python gitu. Coba gedein deh. Coba gedein. Oke, kita bakal pakai Python. Terus kita bikin apa ya, file baru gitu ya. Ya, saya baru ngomong 3 menit pas. Kita bikin file baru. Apa namanya ya? Kita kasih nama. Misalnya adalah lowongan. Lowongan.py. Intinya kayak gitu. Kita bikin aplikasi untuk scraping gitu ya. Nah, kalau scraping itu ngambil data gitu ya dari web, kita harus menggunakan beberapa library kalau di Python. Kita cek dulu library-nya itu, pertama itu kita butuh yang namanya itu BS4 atau biasa sebut itu Beautiful Soup, Beautiful Soup gitu ya, yang 4. Versinya 4 emang. Terus mungkin kita butuh lagi apa ya, request. Kita butuh import request gitu ya, karena kita bakal nge-get URL awalnya gitu ya. Ini buat narik datanya. Terus modul selanjutnya itu adalah karena kita mau masukin ke dalam Excel gitu ya. Mungkin kita akan pakai Pandas sih. Pakai Pandas, tapi Pandas itu juga butuh dependensi, karena Excel kita pakai OpenPyXL. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4, minimal 4 yang kita import gitu ya. Oke, kita pastiin dulu semuanya ada. Gitu ya, kita pastiin dulu saya punya nggak ya. List cek, kita cek BS4 ada apa enggak, B ada. Nah nih Beautiful Shop ada, nggak tahu versinya berapa, ini 4.12, semoga masih bisa pakai. Terus Pandas ada, oke, versi 2.21 nggak tahu sekarang berapa, yang penting ada dulu aja. OpenPyXL ada. Sama request harusnya sih saya ada sih di virtual environment ini, ada. Oke.
Nggak pakai Selenium bang? Nggak dulu, kita coba nggak usah pakai dulu. Oke, nih udah beres, empat-empatnya harusnya udah ada. Kita tinggal masukin aja nih, ya. Kita perlu import dulu. Import siapa nih? Import BS4 aja dulu. BS4 from Beautiful Soup. Import BAU Beautiful Soup. Kok nggak muncul ya? Saya juga nggak tahu nih kenapa. Kebalik no. Oh iya benar juga. Ini kan importnya di sini. Ini from Oke, ini udah dapat nih. From BS4 import Beautiful Soup. Terus pandas. Kita perlu import pandas. Gitu ya. Kepanjangan kita. Ini kan BS4 pendek. Kita S aja deh, SPD. Terus requestnya. Oke, import request. Dah. OpenPyXL nggak usah bang. Nggak usah. Karena just itu nanti pas kita pandas, jadi pandas itu pas kita download gitu ya, misalnya pas kita pip install pandas gitu ya, pas awal-awal di yang versi sekarang itu suka nggak nginstalin OpenPyXL, harusnya dia butuh OpenPyXL untuk koneksi ke Excel-nya. Tapi entah kenapa yang di versi sekarang itu OpenPyXL nggak lagi jadi dependensi pandas. Padahal di dalamnya tetap butuh gitu, ada modul atau kelas atau function yang emang tetap butuh itu. Jadi tetap kita butuh OpenPyXL, pip install OpenPyXL. Ini udah ada sih, jadi harusnya udah aman. Tuh, kalau disatisfied berarti udah ada. Nah, gitu aja. Terus oke, lanjut lagi. Ini udah ya, ini kita hapus aja nih, nggak penting nih. Udah. Kita langsung karena ini kita mau scraping si job street, berarti kan kita butuh tahu ininya ya, URL-nya ya. URL-nya tuh apa? Balik lagi ke sini aja. Ini kan automation Bogor. Ini kayaknya kan kalau udah kita masukin ini ya, kalau ini belum dimasukin gimana nih? Oh, oke, berarti base URL ini yang tadi tuh kayak tambahannya doang, kayak paramnya doang sih. Misalnya kita punya base URL ini, string no. Oke, string. Masukin kayak gini ya. Ini kan kalau misalnya kosongan gitu, kosongan kayak gini. Terus tapi kalau misalnya ada isinya, misalnya kita kasih di sini tadi adalah automation, oke di sini adalah nggak usah klasifikasi, nggak usah, ini Bogor gitu ya. Nah linknya akan berubah jadi seperti ini. Misalnya kita cek dulu perubahannya di mana sih. Gini kan, coba kita cek. Nah ini sama, sampai sini sama. Ini jobs doang. Ini kalau yang base URL yang kalau misalnya semuanya gitu sebelum difilter, sebelum di query gitu. Nah ini kalau udah di query, jadi bisa dibilang ini sampai segini doang. Terus automation tuh tadi inilah kata kunci yang kita pakai untuk position gitu ya. Dan ini Bogor, in strip Bogor ini adalah kata kunci yang kita pakai untuk apa namanya, ininya, lokasinya. Jadi kita bisa bikin kayak gini lah. Kita bikin variabel aja. Kalau ini adalah posisi, ini adalah location gitu. Position, location. Kita bikin formatting string dulu biar kita bisa masukin variabel bebas di sini. Misalnya position. Ya. Position terus pakai strip ya. Pakai strip jobs gini terus slash in. Ini in kayaknya kan Indonesia. Terus ini adalah location. Nah intinya kayak gini. Nah nanti si automation nama Bogor ini kita bikin jadi variabel bebas. Jadi bisa kita inputin terserah kita mau mulai bagaimana gitu ya. Nah kalau enaknya kayak gini tuh berarti ini ya. Bentar. Kayaknya ada sesuatu yang belum sih. Coba ini position kita bikin variabel dulu sini. Position sama dengan apa gitu ya. Terus ini adalah location, kita taruh sini. Misalnya adalah tadi Bogor gitu ya. Kalau misalnya ini adalah saya nulis position. Kalau posisi itu kayaknya nggak satu kata doang deh. Saya coba ngecek dulu deh. Kalau misalnya ini adalah bukan automation doang, misalnya QA automation, misalnya kayak gitu. Search.
Oh iya benar teman-teman. Kalau cek di sini nih, bagian atas, dia kan kita di sini pakai spasi ya, dia diganti nih, dia diganti sama strip gitu nih. Ini agak-agak nih. Kita perlu rapihin berarti. Kita nggak bisa langsung main nanti masukin Bogor sama position key. Nggak pakai langsung pakai spasi, ini pakai bakal error gitu. Nah sekarang kita pastiin si spasi kita ganti ya, kita ganti. Jadi misalnya position itu adalah position, berarti nanti di lowercase aja biar jadi kecil semua, biar rapi gitu ya. Terus apa lagi ya? Kita tambahin di sini, dia kita harus ganti. Kita mainin string aja, replace si spasi kan tadi, si spasinya itu gitu kan, spasi kita ganti sama spasi kita ganti sama strip ya tadi ya, hyphen. Nah intinya kayak gini. Ini belum ada bang, iyalah belum ada. belum di apa-apain. Nah ini berarti kita kopas dulu, taruh sini, di mana location juga kita samain kayak gitu. Nah udah nih kayak gini nih, belum kelihatan ya, belum kelihatan. Oke, sekarang sebenarnya ini saya mau masukin ke dalam sebuah function atau sebuah metode. Misalnya metodenya itu adalah scrap, biar apa, biar nanti saya bisa masukin ke metode lain atau metodenya bisa dijalanin gitu. Misalnya job scrap, job street, apa ya. Nah mulai nih, saya suka susah kasih nama. Oke, ini terus nama ini kan berarti masuk ke sini, ini kan, ini masuk ke sini, dan di satu metode satu function gitu ya. Terus kita position sama location jadiin variable bebas di sini, jadiin argumen. Nah mantap udah ini. Nah base URL belum kepake. Iya emang belum kepake, nanti kita pakainya di bawah. Ini kan baru mau mulai gitu ya. Sekarang kita pakai get dulu, request dulu. Misalnya kita kasih response, seolah-olah kita get URL-nya gitu. Nggak seolah-olah sih, request. Kita panggil request-nya, terus kita ketik get. Nah ini penting, kita akan ngeget apa? Ngeget si URL yang ini. Ya kita base URL-nya taruh sini. Udah taruh sini, udah. Nanti ke get tuh. Nah, datanya akan keluar semua, tapi bentuknya HTML karena request get base URL itu yang kebuka tuh bentuknya kayak gini gitu ya. Kan request tuh ada yang mau ngomongin API gitu ya, yang atau ya bukan API, siapa sih pokoknya ngambil HTTP gitulah. Apa sih itu, protokol apa segala macam saya lupa. Jadi tuh ada get, ada post, put, delete dan lain-lain gitu ya. Nah ini kalau misalnya request get ini kita ngambil URL langsung dan itu memang responnya adalah sebuah HTML, ya nanti keluar HTML. Sengaja kita paksain kayak gitu. Nah HTML itu nanti kita parsingin pakai beautiful soup ini, si BS4 ini gitu ya. Sekarang gimana? Kita bikin soup dulu deh. Kita bikin soapnya dulu, variable soup, bebas sih, mau kasih nama aja bebas. Kita panggil si objek beautiful soapnya, masukin. Di sini kita harus masukin responsnya berarti kan. Yang mau di ekstrak tuh yang mana? Yang ini. Gitu ya, taruh sini. Yang di ekstrak dia, terus kita ambil apanya? Kita ambil teksnya. Jangan jadiin kan HTML. Jangan file HTML masukin, kita ubah HTML itu dimakan jadi teks. Udah gitu kita masukin argumen keduanya, itu kita mau parsing gitu ya, berarti pakai HTML titik parser. Ini dari mana bang? Dari baca dokumentasinya. Baca dokumentasi si beautiful soap ini gitu. Udah nih, udah soapnya udah dapat ini, soapnya udah dapat. Nggak tahu sop ayam kali apa gimana. Sekarang kita mau hasil ininya gitu, ekstraknya itu kita mau masukin ke dalam wadah dulu sementara gitu ya, yang buat nyimpen banyak hal, nyimpen banyak data gitu. Kita masukin ke sebuah list aja dulu ya, atau array lah kalau teman-teman di luar Python bilang. Kita akan bikin list kosong dulu dengan nama jobs gitu ya. Nanti isinya jobs itu bakal kita isi sama jadi ini kosongan. Kita tulis aja dulu sini. Nanti akan diisi dengan apa ya? Dengan sebuah, dengan data gitu ya, dengan data
berupa dictionary atau ya nanti mungkin kayak orang bilang JSON atau apa gitu, tapi sini kita bilang dictionary. Entah dictionary-nya itu isinya job title, kita harus apa ya, company-nya sama linknya. Iya dong, kalau kita nggak tahu linknya susah nyarinya lagi, kalau kita butuh linknya. Terus udah selesai nih, kita looping ya, kita akan ekstraksi dengan looping gitu. Nah, buat apa ya, nah mulai susah lagi nih. Nah, kita buka dulu sini. Ini kalau kita cari, anggaplah Bogor ini sebagai ininya ya, ada 1, 2, 3, ada banyak gitu. Sekarang kita akan coba cek sini, inspect. Kita pakai inspect elemen, sama kayak Selenium juga, kita butuh inspect elemen. Sini tuh kita akan dapetin ininya, satu elemen gede gini ya. Ini mungkin bisa dibilang apa ya, atau elemen datasnya lagi ada nggak? Oh ini ada nih. Oh ini nih, artikel, tagnya artikel, ada atribut namanya data test ID. Oke, aman nih, kita pakai atribut ini aja. Kalau pakai yang lain-lain agak susah gitu ya. Bisa sih pakai data automation juga bisa nih. Sangat ini ya, memprovide automation sekali ya, ada data automation. Oke, ini ada job card. Oke, kita ambil ininya aja ya, data test ID job card. Berarti kita gini aja deh, job, biar saya nggak pusing. Job card in soap yang tadi gitu kan, cuman kita soapnya itu kita ambil semuanya, find all dulu aja, find all. Find all yang di find apa, karena dia itu adalah apa ya, ini kan per card gitu kan. Dia ada dalam tag artikel, kita masukin artikel. Berarti sini apa ya, ini artikel, ini adalah tagnya, tag yang kita cari semuanya gitu. Dia akan ngumpulin semua tag yang tulisan artikel dengan data yang kita mau tuh seperti apa. Oke, datanya siapa? Maksudnya dengan data test ID berarti tadi ya. Data test ID ini kita kopas, taruh sini. Nih ya, ini data test ID, tapi kita jadiin string dulu semuanya. Ini string, ini bukan sama dengan, no. Kita ganti sama .2 kayaknya bagus. Emang harus .2 sih. Ini juga kita bikin ini aja deh. Samain dulu stringnya biar enak. Udah nih. Udah. Namanya di looping kan harus pakai .2. Terus ID job card, terus kita try aja ya, takut salah, takut error di tengah-tengah. Try. Yang mau diambil apa aja? Kita butuh job title. Jadi kan dalam satu card tadi nih, satu card ini, artikel ini kan dia ada div-divnya, ada bagian-bagiannya lagi yang memang section atau kontainer-kontainernya lagi gitu, antara itu div atau span atau lain-lain, atau anchor gitu. Anchor itu yang A, yang href itu. Kita bisa ambil satu-satu yang di bawah apa ya, yang di dalam si artikel ini. Si tag artikel ini kan banyak nih. Entah mungkin judulnya kita inspect lagi nih. Nah, judulnya kan di dalam ini. Dia tuh ada tadi artikel, mana tuh artikel? Ini artikel, dia di dalamnya ada ini lagi. Banyak ya? Iya. Kita ambil ini, data test ID dari job card title dengan tagnya itu adalah A atau anchor. Kita ambil job title, itu berarti dari job card tadi kan, dari job card, terus kita find lagi nih. Jadi dari Saripati, dari job card yang tadi kita find lagi, tapi nggak find all, find aja, dia bakal cari gitu yang tagnya itu adalah anchor atau A. Itu ini berarti link gitu ya. Terus dia itu datanya apa nih, itu kan sama data test ID tadi. Cuman ini job card title beda ya, formatnya bersama tapi ini ya beda nih. Stringnya kita bikin sama ini, kutip satu aja biar rata. Nah, cuman di sini kita langsung ambil teksnya, teks gitu. Nggak keluar bang, iya emang nggak keluar. Strip, text strip, jadi kita ambil teksnya doang. Strip, data test ID, ada yang error. Oh iya, ini belum ditutup ya. Kayaknya ada yang saya lupa nutup nggak di sini. Data test ID. Oke,
Lupa. Ini bukan sama dengan tapi titik 2 ya. Udah. Job title udah. Apa lagi? Job title udah. Company-nya itu berarti hampir sama sih. Kita kopas dulu aja ya. Biar sama. Cuman dia filenya itu. Ntar. Cek dulu. Company itu yang mana sih? Oh ini dia pengiklan anonim. Ini ya? Kok pengiklan anonim? Yang lain. Ini nih kayak enak nih. Oh ini ada. Oh Anchor juga. Oke terus kita pakai tidak punya data test ID deh. Oke kita pakai data automation deh. A ya. Anchor juga. A. Cuman dia nggak pakai data test ID tapi pakai data automation. Atau ibutnya teman-teman bisa sesuaiin aja maunya gimana. Oke. Dah. Ada yang kurang? Oh ini sama dengan kita ganti jadi titik 2 karena dia berupa dictionary. Dah. Job title company udah. Apa lagi ya? Oh link. Oke link. Linknya. Sorry. Linknya tuh dapetnya dari mana? Kayaknya kita butuh dapetin ini deh. Kalau link agak susah ya. Kita kan nggak mungkin href kita ambil. Kita cek dulu deh. Gimana tuh link ini bekerja. Bisa kita klik. Oh gitu. Ada gininya nih. Biasanya sih kalau ada link kayak gitu, ID-nya doang bisa kita masukin ya. Ini ada job ID nih. Kita masih tahu dulu nih job ID-nya yang ini nih. Coba. Job ID-nya ambil ini. Terus kita langsung taruh sini bisa nggak? Nggak bisa, no. nggak bisa. Oh iya bener. Oh bisa nih. Formatnya tuh gini berarti ya. Ini nggak usah. Kita hapus terus gini doang. Oh iya dapat nih. Berarti yang penting kita dapetin job ID-nya. Terus format depannya ini. Cuman kita masih tahu. Aduh udah ketutup lagi. Nah, kita masih tahu job ininya di mana. Automation. Anggap pakai gini. Oke, kita inspect lagi. Lagi-lagi mohon maaf ya ini lowongannya kita ketik ini. Oke, ini dari sini harusnya kita tahu job ID-nya sih. Harusnya job ID itu ada di di artikel tadi. Nih. Ada nggak job ID? Tidak ada, no. Oh, ada. Nih, data job ID. Kita samain dulu ya, 794 sekian ya. Kita taruh dulu sini, terus kita cobain di sini. Samain bersama apa enggak? Gelap. Nah, ini nih. Automation engineer, oke. Universal graphics system, oke sama. Berarti gitu caranya ya. Kita ngambil data mana? Kita ngambilin job ID-nya tapi dari artikel juga. Berarti kita ngambil lagi nih link itu berarti sama kayak gini. Taruh sini. Cuman di sini bukan data test ID tapi adalah si data job ID. Kopas saja dulu. Data job ID taruh sini. Aduh. Tapi ini nggak semua web itu bisa di scraping dengan semaunya ya. Tahu saya gitu ya. Ada term of service juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Katanya sih gitu. Tapi juga nyoba ya. Bismillah. Oke, sekarang kita mulai ngisiin ini ya. Ini kan dia kan list kosong kayak gini. Dia list kosong kayak gitu. Bentar, ini rekamannya masih jalan nggak? Oke, baru 24 menit. Sabar-sabar ya. List kosong gini kita bakal isiin listnya. Oke, sekarang kita try ini, kita masukin si jobs yang tadi list kosong ini kita append. Berarti kita mulai isiin nih, tambahin append sama ini, sama isiannya tuh apa ya, title ini kan. Terus di sini adalah titik 2, terus ini adalah ambil tadi ya job title, terus ini
Gitu kan. Ini title udah, koma, masukin lagi company. Biar rapi gini lah. Terus titik 2, ini adalah company yang ini. Udah, koma, tambahin lagi link gitu ya. Job link gitu. Job link. Tambahin lagi sini. Ini adalah yang ini. Ini mereka ini kan text strip, job title, company sama link akan menghasilkan string teman-teman. Jadi otomatis kalau dimasukin ke dictionary yang di dalam list ini, dia bakal jadi string semua. Gitu ya. Oh bentar, job link itu nggak bisa langsung kayak gini teman-teman. Kalau link ini kan berarti kita cuma dapetin yang ini doang kan, angka ini doang nih, angka random ini. Sedangkan yang kita mau kan gini. ID job set ID job. Ya ini kita kopas. Kopas, taruh di depannya aja. Taruh sini ya. Jadi di sini gini. Kok ngaco? Oh. Gini. Ini. Nah, bentar biar rapi. Biar rapi. Enter. Enter. Nah, ini rapi. Ini juga di enter. Nah, gitu ya. Jadi bakal ada ini ID job sama ID-nya tadi masukin. Nah, gitu. Ada nih. Udah for try-nya udah. Oh, kalau udah try kita harus exception dulu dong. Kalau misal ternyata nggak nemu, ternyata lowongannya nggak nemu kan harus di ini ya, atau buat error aja deh. Harus di skip gitu ya. Kalau nggak nemu berarti loopingnya harus di continue. Gitu. Loopingnya di continue aja. Ada selesai. Iya kan, masa di stopin? Gak enak dong. Sekarang berarti dev ini bla 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 ini kita return siapa ya? Kita returnnya berarti si jobsnya, ya kan, si list tadi. Return jobs. Udah nih. Coba. Job position. Kita bikin inputan aja ya. Misalnya jadi input gitu ya. Input, masukin posisi yang dicari. Nah, terus job position sama job location. Input kok in doang, input di mana lokasinya gitu ya. Dah, masukin posisi cari di mana lokasinya. Ntar ini jadi inputan ini bakal dimasukin ke dalam si script job ini lah, masukin ke function itu. Jadi kita panggil nih sekarang. Kita bikin satu variabel dulu deh, job list gitu ya. Job list sama dengan tadi ya, script ini ya, script job set ini. Nah, variabel bebas, variabel bebas, argumennya masukin position depan. Oke, job location. Nah nih, dah selesai. Dah, kita print dulu ya biar kelihatan ya, print si job list. Takutnya error kan, udah jauh-jauh error. Ini udah. Coba kita running Python. Bisa jalan nggak ya lowongan? Ntar. Nggak jalan nih. Oh, ini bisa diketik ya? Wah, nggak jalan nih. Salah di mana ya? Bentar. Takutnya. Oh iya, loading lama banget emang. Wah, loading lama banget. Kenapa? Coba ya. QA automation. Di mana lokasinya? Jakarta. Ntar. Kosong. Nggak tahu kenapa ini hasilnya kosong. Berarti nggak ada, nggak mungkin. Apa kita kena? Jangan-jangan kita kena ini lagi. Coba ya.
Jangan-jangan kita kena yang namanya ban. Nggak tahu nih, coba dulu. Oke, ada yang salah nggak? HTML browsernya benar harusnya, ini posisinya benar. Ini spasi berapa sih? 1 kan? Oke, coba. Lowongan. Ini posisi. Automation. Bogor. Kosong. Ada yang nggak beres. Coba kita paksa dulu deh. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi ini ada yang salah nih. Teman-teman. Nggak saya pause. Biarin aja dulu videonya jalan. Kemungkinan besar tuh di sini ya, di base URL-nya tuh udah gagal. Kita coba langsung print aja dulu soapnya ya, coba ya. Kita print soapnya langsung. Ini kita kopas begini. Tuh kan, terus taruh ini device taruh sini. Terus kita coba taruh sini. Bla 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 bla. Terus kita print soapnya langsung gitu ya, print soapnya langsung. Dan nih yang ini kita matiin, jebret. Yang ini kita matiin, jebret. Dan nih positionnya berarti kita paksa dulu nih. Positionnya tadi misalnya sini adalah IE automation jobs gitu kan, in Bogor gitu ya. Terus kita running, coba kita running, harusnya langsung open shopnya. Oh, unexpected indent. Siapa tuh? Oh iya, sorry. Pantas ini belum ditutup. Tutup dulu, matiin dulu. Coba. Oke, udah komen semua, kita jalanin dulu. Oh, ada sih. HTML keluar sih. Harusnya bisa jalan ini. Harusnya bisa jalan. Berarti ada yang salah nih. Iyalah, kalau nggak salah jalan terus. Oke. Kita print shopnya langsung bisa. Ini kita komen dulu. Yang ini kita buka lagi. Kita buka lagi, kita cek dulu. Kemungkinan besar karena dia kosong, berarti di sini dia nggak dapet. Oke. Bentar ya, saya cek dulu. Ini find all artikel, oke. Ini data test ID-nya job card. Terus try, kan ini job card-nya itu langsung. Oke, harusnya sini udah ada nih. Ntar kita debugging satu-satu. Ya, kita debugging satu-satu, di mana dia cuma ngisi title aja. Terus return job. Oke, kita running. Python lowongan. Kie Jakarta. Oke, dapat nih. Berarti yang salah itu, oke, satu-satu. Ini bisa. Sekarang company. Bisa jadi data automation-nya nggak jalan. Oke, company. Kita nyalain lagi yang ini. Oke, kita akan dapetin 2 data harusnya. Ya, bisa jadi job link yang salah. Skin data. Automation. Bogor. Iya, pasti aja. Oh, ada nih. Oke, berarti salahnya itu ada di link. Oh iya. Berarti benar. Di link ini ada yang salah nih. Bentar ya. Link itu kan adanya di sini. Kita mau dapetin tadi adalah data job ID.
Sedangkan, oh nggak bisa ternyata. Iya bener. Karena kalau ini kan kita dapetin teksnya, ini kan nggak ada. Berarti tuh sebenarnya kita cuma mau dapetin teksnya aja. Berarti kita coba gini ya. Ini nggak bisa text trap nih. Kita coba gini aja deh. Kita langsung dapetin. Bisa nggak ya? Bentar. Ini bisa nggak ya kalau kita langsungin gini? Ini kan dari sebenarnya dari job title tuh. Nah, ini sama yang artikel-artikel itu harusnya sama. Oh kita ambil aja dari job title kali ya. Gini aja deh. Job title itu kita ambil job element dulu. Job element dengan punyanya si title kita ambil. Taruh sini. Udah segini doang. Kita nggak, karena teksnya kan nggak bisa kita ambil. Oke, berarti ini job elemennya. Link itu adalah job element di mana kita ambil href langsung. Ya kan ini ini kan anchor nih, job title anchor. Anchor itu kan pasti ada href ya, kita ambil langsung hrefnya. Gitu. Nah, nanti di belakangnya ini harusnya agak panjang tuh. Harusnya bakal panjang kayak gini nih. Kayak gini nih. Klak. Tuh, ada kayak gini stand out belakangnya. Kayak gitu. Cobain dulu ya. Ini job linknya kita nyalain. Udah selesai. Coba lagi. Oh, belum. Automation. Misalnya Bogor. Buat orang Bogor. Cepet. Dapet saudari-saudari. Nah, emang nggak enak dibacanya. Ini nggak enak dibacanya. Oke, kita ganti. Kita bikin, nah, biar pandasnya ini bekerja ya. Sekarang kita bikin pandasnya bekerja, berarti terus dari job list. Gitu ya, dari job list ini nih. Dari job list yang ini kita mau bikin datanya gitu, kita data frame-nya. Kita bikin data frame. DF tuh data frame. Misalnya maksudnya nyimpen data. Kan tadi pandas tuh disingkat ya. Oke, pandas sudah disingkat jadi PD. Nah, terus kita ambil data frame. Sini. Data frame dari siapa? Dari si job list ini kan. Ini kan kita dapat bentuknya dictionary, bukan dictionary, apa namanya? List of dictionary gitu ya. Terus masuk sini, terus kita DF data frame ini kita ubah jadi Excel. Excel ada nggak? Tuh Excel ada nggak? Ini ada nih. Yang tuh SV. Dan kasih nama Excelnya misalnya lowongan job street, gitu ya. Job street. Job kebanyakan S nya. Street. Ini lowongan job street kita kasih nama Excel apa sih? XLS ya? XLS deh kalau salah. Terus kita indexingnya false. Indexingnya false aja, jadi biarin dia bebas. Udah nih, terus aja ya. Kalau udah gitu ya, biar kita ada tandanya. Udah bang, gitu ya. Udah selesai nih. Berarti nggak usah dipin lagi ya ini. Kalau udah kelar, berarti datanya bakal ngumpul di dalam Excel gitu. Oke. Ini kita hapus dulu nih. Debugging kita yang tadi kita hapus aja dulu. Udah. Oke, udah selesai. Tinggal eksekusi saudara-saudari. Kalau di screenshot lagi bentar. Eksekusi 1 2 3. Ambil minum. Oh. Lowongan. IE Automation. Contoh aja ini. Di mana lokasinya? Jakarta. Dah. Tungguin bentar. Jadi dong. Jadi nih. XLX. Udah jadi. Ada linknya juga dong. Oh, linknya panjang banget. Link kecil. Linknya panjang banget. Oke, kita kopas coba ya. Kita sini nih. Benar gak linknya?
Salah ini. Oh iya nih. Tar, linknya salah. Tulis dulu. Kan pasti ada aja yang salah. ID job. Dia tuh di sini udah ada ID job lagi, ke double tadi. Jadi ID jobnya kita hapus. Ini kita butuh ID job, kita langsung ke sini aja. Ya coba running lagi. Sorry. Oke. QE automation. Di mana? Di Jakarta. Udah bang, oke. Update. Nah ini udah bener. Kita kopas. Taruh sini. Kita close dah biar enak. Terus. Oh masih nggak bisa juga. Oh. Double. Lagi-lagi Uno. Ini kalau dihapus jalan. Ke double, sorry. Berarti itu ada di ini nggak usah nih. Kayak gitu ya. Nggak usah, nih kita hapus dulu aja biar kayaknya bersih gitu ya. Kayaknya bersih. Ulang. IE automation. Di mana lokasinya? Jakarta. Udah bang. Wah cepet juga, makin kencang dia. Oke. Nggak usah bisa nih. Nggak usah bisa, sudah. Ih. Ntar. Yoi. Jadi gitu ya. Cara scrapingnya. Akhirnya setelah panjang-panjang ngoding scraping bareng-bareng akhirnya bisa. Jadi gitu caranya kita kalau misalnya mau dapetin data lowongan kerja terbaru saat ini gitu. Ini tinggal di running aja. Nanti dia masuk segala macam gitu. Oke. Gitu aja. Mungkin saya bisa masukin ke dalam bot Telegram. Oke, gitu aja. Kalau misalnya mau belajar lagi, mau belajar misalnya automation atau scraper atau ada segala macamnya, silakan subscribe aja di channel ini atau cek di Instagram saya aja @idojongkok sama. Atau misalnya kalau misalnya bang saya mau belajar basic dari basic banget, bisa nggak? Bisa. Silakan teman-teman ngikut aja di kelas automation atau masuk ke komunitas kita di Telegram namanya Paya Auto ID. Dah, gitu aja. Kalau gitu, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.